Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Septi dan dua sahabatnya, Rina dan Ayu, berencana berlibur ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Karimata, terkenal dengan keindahan laut biru dan pasir putihnya, namun jarang dikunjungi karena sulit diakses. Mereka menaiki speedboat dari dermaga kecil yang disarankan warga lokal. Sepanjang perjalanan laut, cuaca mulai berubah aneh. Langit mendadak gelap meski belum sore. Septi mulai merasa tidak nyaman dan mendengar bisikan samar dari air laut. Saat ia menoleh, ada bayangan seperti tangan muncul dari dalam laut. Tiba-tiba, gelombang tinggi menghantam speedboat. Septi terlempar ke laut dan ditarik oleh kekuatan tak terlihat, lalu menghilang dari pandangan teman-temannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit pagi itu cerah, udara pelabuhan masih segar dengan aroma garam laut yang khas. Septi berdiri di tepi dermaga kayu tua, menatap cakrawala yang biru memikat, seolah dunia ini hanya terdiri dari langit dan air. Di sebelahnya, Rina dan Ayu, dua sahabatnya sejak kuliah, sibuk memotret panorama laut sambil berceloteh tentang liburan mereka yang akhirnya jadi juga. Gila, akhirnya kita juga ke Pulau Karimata. Kata orang lokal, ini pulau surgawi yang belum tersentuh dunia luar. Kata Rina, matanya menyipit karena silau matahari. Belum tersentuh karena susah dicapai, Rin. Kita aja harus sewa speedboat sendiri. Tambah Ayu, menunjuk perahu kecil bermesin ganda yang siap mengantar mereka. Septi hanya tersenyum samar. Ia senang, tentu saja, tapi ada sesuatu yang sejak tadi mengganjal di perasaannya. Mimpi aneh yang ia alami semalam masih menempel di pikirannya. Ia berdiri di dasar laut, tubuhnya ringan seolah melayang, dan sosok bayangan besar muncul di balik kabut air. Suara-suara yang tak ia pahami berbisik di telinganya, seolah memanggil namanya. Septi, 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 ngelamun mulu. Ayo naik, seru Rina. Dengan enggan, Septi mengangguk dan menaiki speedboat. Mesin meraung dan perahu mulai melaju, membelah air laut yang tenang. Ombak kecil menyambut mereka seperti tangan-tangan yang menggiring masuk ke tengah lautan. Di kejauhan, siluet Pulau Karimata mulai terlihat, hijau dan biru berbaur di bawah sinar matahari pagi. Sekitar 30 menit berlayar, awan gelap mulai menggantung di langit. Suasana berubah. Angin bertiup lebih kencang, ombak mulai menggoyang perahu. Septi merapatkan jaketnya, menoleh ke arah kanan, dan mendapati sesuatu yang aneh. Air laut tampak berkilau kehijauan, seperti ada cahaya di bawah permukaan. Lautnya aneh nggak sih? Gumamnya, tapi tak ada yang mendengar. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, sangat lirih, namun jelas, sudah saatnya. Siapa yang ngomong barusan? Tanya Septi spontan. Rina dan Ayu saling berpandangan. Gak ada yang ngomong apa-apa, Sep. Kamu kenapa sih? Kata Ayu, sedikit khawatir. Sebelum Septi sempat menjawab, ombak besar datang dari arah belakang. Lebih tinggi dari sebelumnya. Speedboat oleng keras ke kiri. Septi kehilangan keseimbangan dan terlempar dari kursinya. Tubuhnya melayang di udara sebelum jatuh ke laut dengan bunyi biur yang keras. Septi, jerit Rina dan Ayu bersamaan. Air laut dingin menusuk kulit. Septi panik, berusaha berenang ke permukaan, tapi tubuhnya seperti ditarik ke bawah. Kakinya terasa berat, seperti ada yang menggenggamnya. Ia menendang sekuat tenaga, tapi tak ada gunanya. Semakin dalam ia masuk, semakin gelap dunia di sekitarnya. Oksigen di paru-parunya mulai menipis. Namun, anehnya, ia tidak kehabisan napas. Justru sebaliknya, ia bisa bernapas di dalam air. Seketika, segalanya menjadi hening. Ia tak lagi mendengar jeritan teman-temannya atau raungan ombak. Cahaya lembut muncul dari kedalaman, memanggilnya. Tubuhnya melayang ke arah cahaya itu, tanpa ia sadari, matanya terpaku oleh kilau lembut yang menenangkan. Tiba-tiba, segala sesuatu berubah. Septi jatuh, bukan ke dalam air, tapi ke sebuah lantai batu halus yang dingin. Ia terbatuk, terengah-engah, sebelum sadar bahwa dirinya sekarang berada di sebuah aula megah bawah laut.
Pilar-pilar tinggi dengan ukiran ikan dan makhluk laut menjulang di sekitarnya. Langit-langitnya terbentuk dari gelembung besar yang menampilkan kilau laut di atasnya. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian gaib yang tidak berasal dari manusia. "Selamat datang, perantara darah lama," kata suara tua namun kuat dari balik bayangan. Septi menoleh dengan cepat. Di sana berdiri seorang wanita tua berjubah biru kehijauan, dengan rambut panjang mengambang seperti rumput laut, dan mata yang bersinar bagai mutiara laut dalam. "Apa ini? Mimpi?" bisik Septi, suaranya gemetar. "Tidak, Septi. Ini takdir. Engkau dipanggil, bukan karena kebetulan, tetapi karena darahmu memanggil kami." Jantung Septi berdegup keras. Ketakutan merayap di seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, ingin bangun. Tapi semua ini terasa terlalu nyata. Dan dalam hatinya, ia tahu, tidak ada jalan kembali yang mudah. Cahaya kehijauan yang meresap dari dinding-dinding aula itu, membuat semuanya terasa seperti mimpi. Namun setiap sentuhan lantai, setiap hembusan angin yang beraroma garam dan bunga laut, semuanya terasa nyata. Terlalu nyata. Septi berdiri dengan kaki goyah di depan wanita tua itu. Sosoknya anggun namun asing. Di belakangnya, dua pengawal setengah manusia, setengah makhluk laut, bertubuh kekar dengan sisik mengilap dan mata seperti ikan, berdiri mematung. Aku ingin pulang." Suara Septi bergetar. Ia mundur selangkah. Wanita tua itu menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum samar. "Pulang kemana, wahai darah campuran? Engkau telah dipanggil. Dunia atas tak lagi mengenalmu, belum, sampai peranmu selesai." "Peran apa? Aku tidak tahu siapa kalian. Aku hanya jatuh dari perahu." Wanita itu mendekat. Jubahnya menyeret air yang tak basah, seolah dunia ini mengabaikan hukum alam biasa. "Aku adalah Yaluna, penasehat agung kerajaan Luraya. Engkau kini berada di dasar samudera yang tak dikenal manusia. Sebuah kerajaan yang tersembunyi oleh waktu, dilindungi oleh janji-janji tua, dan dijaga oleh darah-darah pilihan." Yaluna mengangkat tangan. Sebuah permukaan air membentuk lingkaran melayang di udara, seperti cermin bening. Di dalamnya, Septi melihat wajah neneknya, Nenek Laras, yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi ini bukan sosok tua yang ia kenal. Ini adalah seorang wanita muda berpakaian seperti penjaga laut, berdiri di sisi Yaluna yang sama, bertahun-tahun lalu. Dia, nenekku, Larasari, penjaga gerbang antara dua dunia. Ia menghilang bertahun-tahun lalu setelah pengkhianatan besar. Dunia atas tidak tahu bahwa ia berasal dari kami. Septi menelan ludah. Kenyataan itu menabrak pikirannya bagai ombak besar. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Jika neneknya berasal dari dunia ini, apa artinya ia juga bukan manusia sepenuhnya? "Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan takut air dalam jumlah banyak," bantah Septi lirih, nyaris putus asa. Yaluna menatapnya dengan penuh iba. "Justru karena itu engkau dilindungi selama ini. Tapi takdir selalu menuntut haknya. Dunia kami, kerajaan Luraya, terancam oleh kebangkitan kegelapan laut, entitas tua yang dulu disegel oleh para leluhurmu. Segel itu melemah. Dan hanya darah pewaris sejati yang bisa memperkuatnya kembali." "Kenapa sekarang? Kenapa aku?" bisik Septi. "Karena kau adalah yang terakhir." Yaluna menjentikan jari, dan dua pengawal mendekat, membimbing Septi menyusuri lorong-lorong laut yang terbuat dari koral dan kristal biru. Dunia di bawah laut ini hidup dengan caranya sendiri. Ikan-ikan bercahaya berenang bebas di udara, tanaman laut tumbuh seperti pepohonan melayang, dan makhluk-makhluk aneh melintas di kejauhan. Mereka tiba di sebuah ruang bundar besar dengan kolam bundar di tengahnya. Di sana berdiri seorang pria bertubuh tinggi, kulitnya gelap kebiruan, dan rambutnya seperti helaian ganggang laut. Mahkota kecil terbuat dari kerang emas menghiasi kepalanya. "Inilah Raja Luraya, pemegang mahkota pasang surut," bisik Yaluna. Sang raja menatap Septi dengan mata hitam legam, lalu berkata dalam bahasa yang asing namun bisa dimengerti olehnya, seolah suaranya langsung masuk ke dalam pikiran. "Darahmu adalah jembatan. Jiwa leluhurmu pernah menyegel kegelapan yang tidur di dasar palung terdalam. Tapi kini segel itu retak. Jika tak diperkuat,
dunia manusia dan laut akan saling menelan. Septi menelan ludah. Dunia ini tidak hanya ajaib, tapi juga mengerikan. Ia merasa dirinya sedang berada di tengah cerita dongeng yang berubah menjadi mimpi buruk. Kalau aku menolak. Raja itu mendekat, suaranya dalam dan berat. Maka dunia atas akan perlahan dilahap air. Kau sudah menyentuh laut terdalam. Tak akan ada tempat aman bagimu. Seketika lantai bergetar. Sebuah suara bergema dari dalam kolam di tengah ruangan, jeritan rendah yang membuat tulang belakang Septi bergetar. Air di kolam itu berubah warna, dari biru kehijauan menjadi hitam pekat. Yaluna menjerit. Ia bangkit, terlalu cepat. Kita kehabisan waktu. Raja Luraya menoleh cepat ke Septi. Engkau harus mulai pelatihan malam ini. Jika kau gagal, dunia akan tenggelam sebelum fajar ke-8. Dan di dalam hatinya yang dipenuhi ketakutan, satu hal semakin jelas bagi Septi. Ia tidak bisa lari. Septi menatap bayangannya di kolam air jernih yang mengambang di tengah ruangan tempatnya bermalam. Ia tak mengenali wajah itu. Rambutnya kusut, kulitnya pucat, dan di bagian bahu kanan, samar-samar muncul sebuah pola aneh, seperti luka bakar yang membentuk lingkaran dengan simbol-simbol menyerupai huruf kuno. Semakin lama ia menatapnya, semakin jelas bentuk itu tampak bersinar kebiruan. Tanda darah leluhur. Ia muncul saat darahmu mulai bangkit. Suara lembut namun tegas terdengar di belakangnya. Septi menoleh cepat. Seorang pria berdiri di ambang pintu, berwajah tenang, rambutnya hitam panjang, namun kulit tubuhnya tampak bersisik halus seperti kulit ikan. Matanya gelap, dalam, seperti menyimpan lautan di dalamnya. Aku Naref. Aku ditugaskan untuk melatihmu. Ia memberi isyarat tangan agar Septi mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua ini terlalu cepat. Desah Septi, masih setengah ragu. Laut tidak pernah menunggu. Apalagi kegelapan yang haus kebangkitan, jawab Naref datar. Mereka berjalan melewati lorong-lorong koral dan batu laut, menuju sebuah ruang terbuka di dasar laut. Di sekeliling mereka, tanaman laut melayang seperti rambut panjang di air. Udara terasa berat namun masih bisa dihirup. Aneh, dunia ini seperti melanggar semua hukum fisika yang Septi tahu. Dunia atas telah melupakan bahwa lautan memiliki kekuatannya sendiri. Kami menyebutnya Arsena, energi laut yang mengalir dalam darah penjaga gerbang, jelas Naref sambil mengangkat tangannya. Seketika, air di sekitarnya bergerak, membentuk pusaran kecil yang berputar di telapak tangannya. Dan aku bisa melakukan itu? Tanya Septi, skeptis. Bisa. Tapi kau harus memahami laut lebih dulu. Laut menyimpan segalanya, rahasia, dendam, kematian, dan kebenaran. Naref mengajarkan Septi untuk merasakan gerakan air. Awalnya sulit, tetapi perlahan, Septi mulai bisa merasakan tarikan halus energi yang bergerak di sekitar tubuhnya. Ia menggerakkan jarinya, dan air membentuk gelombang kecil yang menari. Namun setiap kali ia berhasil, rasa mual menghantamnya. Jiwanya terasa seperti ditarik ke arah yang asing. Suara-suara dari masa lalu mulai menghantuinya, bisikan yang ia dengar sejak kecil, mimpi tentang tenggelam, bahkan suara neneknya yang memanggil dari kejauhan. Di sela-sela latihan, Naref menjadi lebih terbuka. Ia menceritakan bahwa ia adalah anak dari manusia dan penghuni laut. Lahir saat ibunya mencoba naik ke daratan bertahun-tahun lalu. Namun ibunya ditangkap dan dibunuh oleh manusia, karena dianggap makhluk jadi-jadian. Aku tumbuh dengan dua kebencian, manusia yang membunuh ibuku, dan kerajaan laut yang menolakku sebagai pewaris murni, kata Naref sambil menatap kosong ke permukaan jauh di atas mereka. Septi merasa iba. Tapi juga waspada. Ia melihat luka dalam di mata pria itu, luka yang bisa menjadi bara berbahaya. Kau tidak percaya aku bisa membantu, ya? Tanya Septi. Aku percaya, darahmu kuat. Tapi aku takut apa yang bisa dilakukan darah itu, jawab Naref pelan. Malam itu, Septi kembali ke ruangnya, tubuh lelah tapi pikirannya penuh tanya. Saat ia mencoba tidur, dunia mimpi menelannya. Ia berada di tengah lautan, namun airnya hitam, dan makhluk-makhluk dengan mata merah mengelilinginya. Di tengah mereka, sosok bayangan besar berdiri. Ia tidak memiliki wajah, hanya aura kelam dan suara berat. Darahmu adalah kunci,
tapi kunci bisa membuka atau menghancurkan. Pilihannya ada padamu. Septi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski ruangan itu dingin. Ia menatap tanda di bahunya, kini tampak lebih terang, dan berdenyut seperti jantung kecil. Yaluna muncul keesokan harinya, wajahnya tegang. Kami menemukan retakan baru di segel palung hitam. Kegelapan bergerak lebih cepat dari yang kami perkirakan. Apakah aku benar-benar harus menjadi segelnya? Tanya Septi, suaranya pelan tapi getir. Yaluna menunduk. Itulah yang dilakukan leluhurmu. Larasari, nenekmu, memilih kabur karena tak sanggup menjalani takdir itu. Tapi retakan tetap muncul. Darahmu membawa potensi yang lebih besar, sebagai segel, atau sebagai penghancur. Kata-kata itu menghantam Septi seperti gelombang badai. Ia bukan hanya dibawa ke dunia ini untuk menyelamatkannya, tapi mungkin untuk dikorbankan. Dan di balik semua itu, ia mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak memilihnya karena ia kuat, tapi karena ia yang paling cocok untuk dikorbankan. Kerajaan Luraya mulai berubah. Suasana yang awalnya terasa magis kini dibayangi kecemasan. Getaran aneh merambat lewat dinding koral, dan bisikan air mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar retakan di palung hitam. Warga kerajaan laut, makhluk-makhluk yang dulu terlihat damai dan anggun, kini mulai gelisah. Beberapa mengunci pintu rumah karangnya, yang lain mulai berbisik tentang tanda-tanda akhir. Septi berjalan cepat di lorong-lorong berlumut, mengikuti Naref yang tampak lebih tegang dari biasanya. Ia belum sempat tidur sejak mimpi buruk malam sebelumnya. Sosok bayangan yang sama selalu muncul dalam tidurnya, makhluk tak berbentuk dengan suara yang memanggil dari kegelapan. "Kemana kita?" tanya Septi sambil menjaga jarak. Naref tidak langsung menjawab. Ia berhenti di sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di balik batu karang. Saat ia membuka pintu dengan simbol aneh, ruang itu menyala oleh cahaya biru kehijauan. Di dalamnya ada kumpulan gulungan tua dan artefak dari zaman yang bahkan tak dikenal oleh penguasa Luraya sekarang. Apa ini? Ruangan peninggalan penjaga awal segel. Tempat nenekmu menyembunyikan sesuatu yang tak pernah dia serahkan kepada kerajaan. Jawab Naref, suaranya pelan tapi tajam. Ia mengambil salah satu gulungan, lalu menunjukkannya pada Septi. Di dalamnya tergambar simbol yang sangat mirip dengan tanda di bahu Septi, namun lebih lengkap, berisi lingkaran pelindung, huruf-huruf kuno, dan gambar sosok yang sangat familiar. Itu wajah neneknya. Tapi lebih mengejutkan, di belakangnya, ada gambar seorang bayi yang digendong. "Itu, aku," gumam Septi. Naref mengangguk. Larasari tidak kabur tanpa alasan. Ia mencuri potongan segel utama dan menyatu dengan manusia, agar darahmu lahir sebagai campuran. Dia percaya darah campuran lebih kuat, karena dua alam mengalir dalam satu tubuh. Septi menggeleng pelan. Tapi kenapa ia tidak pernah cerita apa-apa? Kenapa merahasiakan semuanya? Karena ia tahu, kerajaan tidak akan membiarkanmu hidup bebas. Kau akan dibesarkan sebagai alat segel. Seperti dia dulu. Kata-kata itu mengguncang Septi. Ia mulai melihat sisi lain dari dunia ini. Di balik keajaiban dan kemegahan, ada sejarah panjang pengorbanan dan kekuasaan yang dibungkus dengan nama takdir. "Jadi kalian memang butuh aku untuk jadi tumbal?" bisik Septi getir. "Bukan aku," jawab Naref tegas. "Aku ingin mematahkan kutukan ini. Karena aku tahu apa yang dilakukan kerajaan pada para penjaga sebelumnya. Mereka memaksa pengorbanan demi menjaga ketenangan yang semu." Tiba-tiba, terdengar ledakan air dari luar ruangan. Dinding bergetar hebat, dan suara alarm laut menggema. Naref bergerak cepat, membuka jendela karang kecil di dinding. Di luar, tentara Luraya berkumpul. Di tengah-tengah mereka, sebuah makhluk besar muncul dari kegelapan laut. Bertubuh seperti belut raksasa, dengan mulut yang penuh taring dan mata merah menyala. "Itu salah satu utusan palung hitam," teriak Naref. Raja Luraya dan Yaluna muncul di kejauhan, mengarahkan pasukan untuk menyerang. Gelombang energi laut saling bertabrakan. Perang dimulai. Tapi di tengah kekacauan itu, seekor makhluk bayangan meluncur cepat ke arah ruang rahasia tempat Septi dan Naref berada. Dinding batu runtuh, dan dari lubang besar itu muncul sosok yang tak mereka duga, Yaluna. Namun matanya kini hitam legam,
kulitnya lebih gelap, dan ada semburat energi hitam yang menyelubungi tubuhnya. Ya Luna? Septi mundur, tak percaya. Naref bersiaga. Dia, bukan lagi Ya Luna. Tidak, kata Ya Luna dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu lebih dalam, seperti berasal dari palung itu sendiri. Ya Luna telah menyatu denganku. Aku adalah bagian dari laut yang dilupakan. Bagian yang kalian segel dengan darah kalian. Ia menatap Septi. Kau pikir kerajaan ini bersih? Mereka yang pertama membangkitkanku. Mereka yang membiarkan darahmu dipakai sebagai segel. Tapi aku memberimu pilihan, Septi. Bergabunglah denganku. Dan kita hancurkan dunia yang memperbudakmu. Jantung Septi berdegup keras. Ia mundur, berdiri di antara dua pilihan. Kekuatan yang menjanjikan kebebasan tapi berbau kehancuran, dan kerajaan yang menyembunyikan kebenaran demi stabilitas. Pilihlah, suara itu bergema dalam pikirannya. Naref menatapnya, cemas tapi juga siap. Dan Septi sadar, ia bukan hanya pewaris. Ia adalah kunci. Dan kunci itu kini menggantung pada satu keputusan yang bisa menyelamatkan, atau menghancurkan segalanya. Angin bawah laut berhembus dingin, meski di dunia ini seharusnya tak ada angin. Kerajaan Luraya terguncang oleh pertempuran yang pecah di segala penjuru. Cahaya dari ledakan energi laut dan bayangan makhluk palung hitam bercampur menjadi kekacauan yang mencekam. Sementara itu, Septi berdiri di hadapan makhluk yang pernah menjadi Ya Luna, penasehat bijak yang kini telah berubah menjadi jelmaan kegelapan. Aku bisa memberimu kebebasan, kata Ya Luna, atau makhluk yang telah merasukinya. Suaranya seperti alunan dalam palung, menggoda dan mengancam. Tidak ada kebebasan dalam kehancuran, jawab Septi dengan suara yang terdengar lebih tegas dari sebelumnya, meski hatinya tetap gemetar. Naref berdiri di sampingnya, napas berat dan tangan siap melindungi. Kita harus pergi. Sekarang. Namun, makhluk itu bergerak lebih cepat. Ia menghantam dinding ruangan dengan gelombang hitam pekat, membuat struktur karang runtuh. Septi dan Naref terhempas ke lorong sempit, air mengguncang mereka dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, simbol di bahu Septi kembali menyala. Kali ini lebih terang, lebih panas. Ia merasa seperti terbakar dari dalam. Namun bersama rasa sakit itu, muncul juga kekuatan. Sebuah getaran dalam tubuhnya yang seolah menyatu dengan laut itu sendiri. Pergi ke altar segel, seru Naref, memegangi lengannya yang terluka. Itu satu-satunya tempat di mana kau bisa melawannya. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kau tidak perlu tahu, jawab Naref, menatapnya dengan mata jujur. Kau hanya perlu percaya pada darahmu sendiri. Septi berlari. Tubuhnya masih gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia menembus lorong-lorong yang mulai runtuh, melewati makhluk-makhluk yang bertarung, dan akhirnya sampai di ruang tengah kerajaan, kubah segel. Ruang itu sunyi, seolah semua suara perang terhalau oleh dindingnya yang bersinar lembut. Di tengah ruangan ada altar batu yang melayang, dikelilingi pusaran air berbentuk lingkaran, pusaran itu seperti napas dunia sendiri. Di saat yang sama, makhluk bayangan menerobos masuk dari balik pusaran air. Sosok Ya Luna, atau apapun yang kini menjadi dirinya, melayang dengan tawa dingin yang menggetarkan dasar laut. Sudah terlambat. Segelmu tidak cukup kuat untuk menghentikanku. Septi berdiri di depan altar, tangannya gemetar, tapi ia menaruhnya di atas batu itu. Seketika, cahaya meledak dari telapak tangannya. Simbol di bahunya bersinar penuh, dan laut bergetar seakan mengenali pewaris sejati. Bayangan itu berteriak marah, menciptakan pusaran energi gelap yang langsung menyerang. Tapi Septi tidak bergerak. Ia memejamkan mata. Ia tak melawan dengan kekuatan fisik. Ia menyerahkan dirinya. Dalam sekejap, ia melihat semuanya. Masa lalu neneknya Larasari, para penjaga segel sebelumnya, bahkan anak-anak manusia yang dulu dikorbankan secara diam-diam. Ia melihat bahwa segel bukan hanya tempat tapi jiwa. Dan saat ia membuka mata, air di sekelilingnya menjadi bening. Makhluk bayangan itu terhenti, matanya membelalak karena merasa tertarik ke dalam pusaran cahaya. Aku bukan alat. Aku bukan korban, ujar Septi dengan suara yang bergema ke seluruh kerajaan. Aku adalah pewaris.
Aku adalah penjaga. Dan aku memilih untuk melindungi, bukan membalas. Dengan kekuatan itu, ia membuka kedua tangannya. Cahaya dari dalam dirinya memancar dan membungkus makhluk bayangan, menariknya kembali ke palung hitam. Suara jeritan makhluk itu menggema, lalu lenyap. Cahaya terakhir menyelimuti ruangan. Dan kemudian, sunyi. Saat Septi membuka mata, ia tidak lagi berada di dalam laut. Ia terbaring di atas pasir pantai. Cahaya matahari menari di kelopak matanya. Udara asin dan suara camar mengisi telinganya. Ia mendengar seseorang berteriak, "Septi!" Itu suara Tika, temannya. Ia berlari dan langsung memeluk Septi erat. "Kau tenggelam, kau hilang. Kami sudah melapor ke tim SAR. Tapi tiba-tiba kau muncul di sini, seperti terhempas ombak." Septi masih linglung, menatap laut yang tenang. Airnya biru, biasa. Tak ada tanda kerajaan megah, tak ada tanda kegelapan. Tapi di bahunya, simbol itu masih ada, kini tampak seperti bekas luka, dingin dan diam. "Semua baik?" tanya Tika, menatapnya cemas. Septi hanya tersenyum kecil. "Ya, aku hanya kembali dari tempat yang dalam." Beberapa malam setelahnya, Septi berdiri di tepi pantai. Ombak menyapu kakinya perlahan. Ia memandangi laut itu dengan rasa rindu yang aneh, seolah sebagian jiwanya tertinggal di sana. Lalu dari kejauhan, ia melihat sosok berdiri di dalam air, Naref, dengan mata yang masih menyimpan laut dalamnya. Ia mengangguk sekali. Mereka tidak bicara. Tapi Septi tahu, perannya belum selesai. Laut selalu menyimpan sesuatu. Dan gelombang tak pernah berhenti kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.